Cerita favorit kita dimulai dari gue ya. Kebetulan gue udah nemu cerita yang pengen gue bagi lagi. Gue pengen cerita pengalaman mistis tentang suatu tempat. Bukan gedung kosong, rumah angker, atau bahkan kuburan. Tapi ini cerita tentang pabrik. Cerita ini kiriman dari Iqbal, pegawai baru yang hampir aja jadi calon tumbal buat pabrik tempat kerjanya di sekitar Tangerang. Wibi, kalian pernah gak sih kalau misalnya ngelewatin satu jalan, tapi jalan itu terkenal banyak kejadian kecelakaan atau tragedi? Kata orang sekitar sih mereka bilang itu jalan jalanan maut, atau kawasan seseorang yang emang udah ditandain untuk jadi tumbal. Aduh, kalau gue ngelewatin jalan itu, gue pasti deg-degan sih. Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang laki-laki yang kita sebut aja namanya Iqbal. Iqbal itu umurnya sekitar 25 tahun dan dia kerja di salah satu pabrik di Tangerang. Nah, dia tuh kerja di sana karena emang terkenal kawasan industri yang maju gitu. Jadi Iqbal tertarik lah buat kerja di sana. Tapi dia tuh kerja di sana cuma sekitaran 2 bulan aja. Nah, bentar kan itu 2 bulan. Kenapanya gue ceritain nih. Oke. Jadi pas sebulan Iqbal mulai kerja di sana, banyak banget tuh berita simpang siur yang didengar sama si Iqbal lewat teman-temannya. Katanya ada yang bilang jalanan sekitar pabrik itu banyak banget makan korban. Tapi si Iqbal tuh juga gak paham kenapa makan korban, karena kelihatannya juga normal-normal aja tuh jalanannya. Jadi singkat cerita, 2 bulan Iqbal kerja di sana, ada hal-hal yang aneh yang dialamin sama si Iqbal sendiri. Jadi pernah Muibi, waktu itu harusnya jam 6 tuh Iqbal udah pulang kerja. Tapi bosnya Iqbal tuh tiba-tiba manggil Iqbal dan bilang buat nyelesain beberapa kerjaan dulu. Jadinya mau gak mau si Iqbal tuh jadi lembur kan. Nah, pas si Iqbal lembur, dia tuh cuma lembur di situ berdua sama si bosnya ini, laki-laki namanya Pak Ardi. Pak Ardi tuh posisinya di ruangan dan Iqbal juga di ruangan bareng Pak Ardi untuk ngebantuin nyusun berkas-berkas yang ada. Nah, sekitar jam 11 malam, tiba-tiba Iqbal tuh kebelet buang air besar. Ke toilet pabrik lah dia, yang posisinya tuh ada di bawah. Ruangan Pak Ardi tuh ada di lantai atas, di lantai 2. Nah, pas Iqbal lagi jalan ke bawah, tiba-tiba Iqbal tuh kayak gak denger suara gitu Muibi. Suara perempuan, kayak ngerintih kesakitan gitu. Iqbal mikirnya salah satu teman kerja pabriknya ini kan. Langsung tuh si Iqbal agak lari cepat buat nyamperin sumber suaranya. Nah, karena sumber suaranya dari bawah dan di bawah seluas banget, jadi si Iqbalnya tuh berusaha nyari kan sumbernya di mana. Karena suaranya itu juga tiba-tiba hilang gitu. Jadi si Iqbal juga sempat kebingungan lah di situ. Akhirnya Iqbal berusaha tuh jalan ke arah toilet, dan pas udah mau sampai toilet, tiba-tiba kedengeran lagi suara perempuan yang ngerintih kesakitan itu. Tapi dari dalam toilet perempuan. Iqbal di situ kayak ngetok-ngetok dulu tuh. Halo, halo, ada orang. Terus sampai suara teriakannya tuh makin lama makin kenceng. Dibuka langsung lah sama Iqbal pintu kamar mandinya. Tapi pas dibuka gak ada siapa-siapa Muibi. Nah, karena dia ngelihat gak ada siapa-siapa, akhirnya Iqbal langsung masuk ke toilet laki-laki tuh. Dia buang air besar sambil main HP. Tapi si Iqbal ini orangnya emang gak penakut sama sekali ya. Jadi dia tuh cuma mikir, ya udahlah, setiap tempat juga pasti ada penunggunya. Akhirnya dia udah selesai nih, dia bersih-bersih, terus keluar dari kamar mandi. Si Iqbal ini langsung cuci tangan di wastafel pakai sabun. Nah, pas Iqbal lagi cuci tangan Muibi, air kerannya itu tuh dari yang warnanya bening, tiba-tiba tuh berubah jadi warna merah. Di situ si Iqbal tuh kaget banget, dia spontan teriak, loh. Tapi si Iqbal tuh masih positive thinking dengan mikir, oh mungkin ini air kecampur-campur limbah. Soalnya kan dia juga kerja di pabrik kan. Ditutup langsung lah kerannya sama si Iqbal. Dengan ambil tisu, dia keringin tangan, terus dia langsung jalan lagi lah ke arah ruangan Pak Ardi. Begitu sampai ruangan Pak Ardi, si Iqbal cerita tuh ke Pak Ardi kalau tadi tuh dia dengar suara perempuan ngerintih, ditambah air keran wastafel berubah warna jadi merah. Si Pak Ardi dengarnya cuma bilang, mantuk kali lu Bal, udahlah abis ini kita balik aja yuk. Dan mereka langsung tuh mau balik di situ. Udah siap-siap dan lain-lain, langsung tuh Iqbal nyalain motornya, disusul Pak Ardi nyalain mesin mobilnya. Nah, pas udah pulang, Iqbal sama Pak Ardi tuh beda arah. Si Iqbal belok kanan, Pak Ardi ke kiri. Pas baru banget nyetir motornya, Iqbal tuh ngerasa ngantuk banget di malam itu. Kayak matanya tuh udah kriip-kriip banget gitu loh Muibi. Tapi dipaksa nyetir sama si Iqbal. Dari pabrik ke rumahnya tuh kira-kira 1 jam perjalanan tuh. Dan pas masih di area deket pabrik, karena jalannya juga gelap banget, si Iqbal tuh cuma bisa ngeliat pakai lampu motornya doang tuh. Nah, si Iqbal ngeliat tuh dari jauh ada perempuan yang lagi jalan di pinggir jalan sambil nunduk gitu. Pas ngeliat itu perasaannya si Iqbal tuh gak enak, dia udah mulai takut tuh di situ. Terus di situ dia langsung baca-baca doa gitulah. Soalnya dia tuh yakin si perempuan ini tuh bukan perempuan manusia. Akhirnya pas si Iqbal udah mau ngelewatin si perempuan yang di pinggir jalan ini, Iqbal langsung nancep gas tuh kenceng banget biar dia gak ngeliat perempuan ini. Nah, akhirnya berhasil tuh si Iqbal ngelewatin perempuan ini. Pas Iqbal melihat ke belakang Muibi, bener tuh udah gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Iqbal kayak ngehela nafasnya, terus sambil ngeliat ke depan. Ternyata
sosok perempuan yang di pinggir jalan itu tuh ada lagi di depan Iqbal, Muibi. Buset. Jadi kalian bayangin deh sepanik apa sih Iqbal rasanya di situ. Langsung pas Iqbal cepet-cepet tuh buru-buru dia ngegas lagi, tapi keulang-ulang lagi Muibi. Iqbal kayak nggak nyampe-nyampe dan balik lagi ke perempuan itu. Akhirnya setelah ada kali Iqbal 10 kali keulang kayak gitu, dia turun tuh dari motor. Dia jalan sambil bawa motornya dan berusaha nyapa si perempuan ini. Pas Iqbal mau nyapa perempuan ini, dengan ketakutannya dia banget, dia tuh sampai gemetar gitu loh suaranya. Terus nyapa, "Misi mbak." Pas Iqbal ngeliat sosok perempuan ini, ternyata sosok ini tuh mukanya hancur Muibi. Buset. Dia nangis-nangis ke Iqbal sambil teriak-teriak. Dan di situ Iqbal tuh cuma bisa langsung lari bawa motornya dan cepet-cepet naikin motornya terus ngegas kenceng. Dan alhamdulillahnya sih dia lolos terus dia bisa pulang. Nah besokannya pas masuk kerja, Iqbal langsung cerita tuh ke teman-temannya dan dia bilang kalau itu udah gak mau lembur lagi. Tapi gimana ya, di malam itu si Pak Ardi tuh masih ngebutuhin si Iqbal. Dan mau gak mau si Iqbal ya jadi lembur lagi di malam itu. Dan pas lagi lembur, di situ Iqbal tuh bener-bener hati-hati banget karena nggak mau hal yang sama terjadi lagi ke si Iqbal kan. Sekitar jam 9 malam, lagi-lagi Iqbal bener-bener sakit perut dan harus banget buang air besar. Jadi udah tuh Iqbal nyalain HP-nya, dia buka YouTube dan dia pasang ayat-ayat Al-Quran lah buat temenin dia. Sampai di kamar mandi, dia selesain buang air besar. Habis itu dia cepet-cepet tuh langsung mau ke atas nyamperin Pak Ardi. Tapi si Iqbal tuh lupa Muhibbi, dia malah cuci tangan di wastafel yang sama kayak kemarin. Akhirnya keluar lagi tuh air warna merah dari keran yang sama itu. Tapi kali ini tuh udah bukan air warna merah aja Muhibbi. Pas dicium sama Iqbal, airnya tuh bau amis darah dan keluar kayak gumpalan-gumpalan darah juga dari situ. Oh shit. Iqbal langsung mual kayak mau muntah dan dia benar-benar langsung pulang tanpa bilang apapun ke si Pak Ardi ini. Iqbal juga udah gak muncul lagi ke pabrik besokannya dan dia mutusin untuk resign lah dari sana. Wah gila. Dan beberapa hari kemudian Iqbal langsung cerita tuh ke tantenya yang kebetulan tuh ngerti sama hal-hal gaib kayak gitu. Dan ternyata Muhibbi, kata tantenya, Iqbal itu ngalamin kejadian itu karena mau dijadiin tumbal perusahaan selanjutnya. Anjing. Oh shit. Gila, untung banget sih Iqbal punya tante yang bisa ngeliat kayak gitu ya. Iya, Kalau misalnya nggak jadi cabut, ya bisa jadi amit-amit Iqbal udah kena tuh. Gila-gilaan sih, udah lembur, mau dijadiin tumbal pula. Brengsek banget ya.